Untuk panjenengan, Mbak siapa? Mbak Rahayu dari Kebon Jeruk. Kebon Jeruk itu masuknya Tangerang ya? Jakarta Barat. Oh ya. Mbak Rahayu, saya tidak pernah bertanya neko-neko atau bertanya macem-macem kepada siapapun yang datang menemui saya di sini. Namun malam ini saya akan bertanya macem-macem kepada panjenengan. Kenapa? Karena panjenengan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan dari Kebon Jeruk, Jakarta, malam-malam senekat itu datang menemui saya di sini. Saya terenyuh sekali, Mbak Rahayu. Nah, agar supaya saya tidak larut di dalam terenyuh ini, maka saya akan bertanya kepada panjenengan. Kalau panjenengan laki-laki, saya nggak peduli. Ini panjenengan perempuan nih. Apa yang membuat panjenengan senekat itu, Mbak Rahayu? Kalau boleh saya tahu. Saya ingin lebih mengenal diri ini. Untuk apa sebenarnya saya hidup? Dan saya penasaran tentang Tuhan. Sampai segitunya. Karena saya sering bertanya-tanya sebenarnya Tuhan itu di mana sih? Mohon maaf, saya ingin Mbak Rahayu menggunakan mikrofon ini. Jangan khawatir, Mbak Rahayu tidak saya rekam, tapi suaranya saja yang saya rekam. Supaya orang di luar sana nggak nyangka, Pak Web ngomong sendiri. Padahal memang ada orangnya kan. Ya, gunakan mikrofon ini agar suaranya Mbak Rahayu bisa ikut terekam. Siapa tahu bisa menjadi motivasi bagi saudara-saudari kita di luar sana yang masih belum berani memohon pengampunan kepada Tuhan, yang masih belum bersedia bertobat walaupun usianya sudah sangat senja. Ya, Mbak Rahayu ya, mohon maaf loh ya. Di sini Mbak Rahayunya, ya di situ, di baju. Gimana sih? Ada penjepitnya itu. Ada, ya itu. Ya. Nyala nggak lampunya itu? Oh iya, ya, oke, ya. Coba ulangi Mbak Rahayu, apa yang membuat panjenengan senekat itu gitu? Wong panjenengan itu perempuan. Perempuan itu kan tentang apapun seorang perempuan jika sudah berstatus istri itu semuanya ada di pundak suaminya. Gitu loh. Nah, kenapa kok panjenengan sampai seperti itu gitu? Wong panjenengan sudah ada yang menanggung jawab. Suami saya sudah almarhum 13 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal suci bali merang suci. Oh, berarti Mbak Rahayu masih sedang sendiri saat ini. Tapi kok sampai segitunya yang membuat Mbak Rahayu sampai senekat itu loh. Padahal kan tahu saya dari YouTube kok. Karena penasaran saya selama ini tentang untuk apa aku, mau kemana aku. Pas saya lihat kok ada di YouTube, terus saya buka-buka Putra Romo. Saya penasaran, saya lihat YouTube-nya Pak Web terus-terusan. Kok hati ini merasa cocok, ini yang aku cari. Pasti bisa menjawab pertanyaan, penasaran-penasaranku selama ini. Aku itu di dunia ini harus gimana sih? Tuhan itu sebenarnya ada di mana sih? Kalau lagi macet di jalan atau kita lagi di atas, dunia ini kayak gini ya, terus Tuhan itu sebenarnya di mana? Itu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang belum terjawab. Tapi kan gini Mbak Rahayu,
video-video di YouTube Putra Roma Channel itu kan video-video pencerahan, ya bukan video tontonan. Artinya semua video-video yang ada di YouTube Putra Roma Channel itu super detail, super lengkap, super jelas. Jadi harusnya Mbak Rahayu tidak senekat ini nyari saya. Karena apa? Karena melalui video aja sudah cukup, nggak puas. Enggak. Karena ada yang saya mau tanyakan juga tentang diri ini. Karena saya merasa, maaf ya Pak Web, Iya. telinga saya itu sering kayak ada suara. Gitu. Dan ada kalanya saya kemana, kenapa saya kayak ada kontak. Terkadang jantung saya berdebar-debar, kadang seluruh tubuh. Saya kadang dengerin YouTube Pak Web atau YouTube yang lain tentang spiritual, ini langsung gitu. Terkadang merinding gitu. Terkadang saya ada nangis sendiri. Saya nggak ngerti sebenarnya aku ini kenapa gitu loh. Saya penasaran tentang itu. Saya lebih pengen mengerti sejatinya diri dan sejatinya hidup harus gimana, dan nanti itu kembalinya kemana sih sebenarnya kalau kita mati gitu loh. Berarti kedatangan Mbak Rahayu ke sini bukan mau mencari suami lagi kan? Tidak. Enggak. Bukan untuk mencari ilmu kan? Saya hanya ingin mengerti jati diri saya ini untuk apa, harus bagaimana, pengen lebih baik. Nah iya, berarti kan nggak nyari ilmu, nggak nyari pengasihan, nggak nyari pengelarisan, nggak mencari pesugihan kan, juga nggak mencari suami kan? Tidak. Nah, iya. enggak semuanya. Enggak. Ya bagus kalau begitu, saya setuju. Dan yang pasti saya terharu melihat mengetahui tekadnya Mbak Rahayu itu loh. Saya terharu gitu loh. Lawang laki-laki saja nggak sebegitunya gitu. Kok jadi mayoritas para perempuan yang datang ke sini itu seperti itu yang membuat saya terharu. Laki-laki aja nggak sebegitunya gitu loh. Kok jadi kalau ada perempuan mempunyai tekad spiritual sekuat itu, mempunyai tekad kekuatan iman sehebat itu kan, saya sebagai kaum Adam kan gimana gitu ya, kayak gimana gitu lah. Jadi nggak salah kan? Ya, justru saya kagum gitu loh. Jadi saya nyesel kenapa saya jadi laki-laki kok nggak jadi perempuan saja gitu loh. Loh kok perempuannya hebat-hebat kok. Nah sekarang Mbak Rahayu sudah sampai di tempat saya, sudah bertatap wajah dengan saya. Kiranya apa yang harus saya lakukan agar supaya Mbak Rahayu ini plong gitu loh, puas dalam kepenasarannya itu tadi. Saya minta tolong untuk dibimbing biar bisa mengerti sejatinya hidup. Kalau bimbingan sih nggak perlu diminta, siapapun yang datang ke sini pasti saya bimbing. Pengen dibimbing. Mungkin Mbak Rahayu punya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadikan Mbak Rahayu penasaran, sehingga nggak tenang, nggak nyaman kan? Ya, coba dipertanyakan, kira-kira apa? Saya ngeblank kalau menghadapi kekuatan imannya seorang wanita itu, saya ngeblank. Nah, jadi seperti seakan-akan saya berada di pangkuan ibu almarhum saya. Nah, seperti itu. Jadi ngeblank, semuanya ngeblank. Namun percayalah, saya akan selalu berusaha bangkit kalau panjenengan berusaha mencari tahu dari saya. Monggo. Ngerti saya. Yang jelas saya sudah bosan tertipu dengan apa ya, Kemunafikan dunia. kemunafikan orang-orang.
dunia, jangan orang-orang. Orang-orang Saya juga orang loh. Orang-orang yang saya temui banyak mengecewakan. Yang figurnya Tapi tidak semua orang Mbak Rahayu ya, tidak semua orang. Namun betapapun itu Mbak Rahayu harus berterima kasih. ya, Loh. jalan mereka. Iya, bukan begitu. Karena apa? Karena mereka itu Mbak Rahayu akhirnya sampai di sini kan. Makin penasaran. ya, ya, ya. Jadi tetap harus berterima kasih. Oke, kalau saya melihat dari urean-urean Mbak Rahayu tadi, ada tanda-tanda kalau Mbak Rahayu itu bukan manusia baru, melainkan manusia lama yang gagal sempurna, kemudian mendapat kesempatan lagi lahir ke dunia ini sebagai Mbak Rahayu, sehingganya ketika menyaksikan sesuatu yang berbau spiritual, kehidupan Mbak Rahayu di masa lampau itu tersadarkan, tercerahkan, bangkit gitu ya, bangkit. Ini yang saya cari untuk kelahiran saya saat ini. Ini yang harus saya selesaikan. Ini yang dulu belum berhasil saya selesaikan. Bisa connect dengan saya? Iya. Iya, ini sering saya seperti ini. Kita belajar bersama Mbak Rahayu ya. Mungkin Mbak Rahayu berpikir belajar kepada saya. Namun sebaliknya, saya sesungguhnya belajar dari Mbak Rahayu. Artinya di sini kita sama-sama belajar ya. Tidak ada guru, tidak ada murid. Kita semua di sini adalah kadang. Mbak Rahayu tahu itu kadang? Saya teman. Enggak. Kadang itu bukan teman. Kadang itu seperjalanan. Seiman, sespiritual, tapi yang lebih pasti setuhan lah. Tuhannya itu nggak beda. Satu misi. Bukan teman, bukan saudara, ya, bukan guru dan murid. Karena semua itu adalah status. Yang namanya status pasti ada baik buruknya. Nah kalau kadang tidak ada baik buruknya. Tapi maaf Pak Wet, mohon maaf. Iya. Mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah bermimpi dan sosok itu ada di Pak Wet. Apa? Dikala saya mungkin dalam berspiritual ada kekecewaan sama orang, gak tahu, saya ada perasaan, ada mimpi. Ada orang yang menolong saya, dia yang bisa menolong kamu, yang akan bisa menunjukkan kamu. Lah orang itu Seperti Pak Wet. seperti, tapi bukan saya kan, yang seperti aja kok. Tapi selama ini saya cari, setiap saya ketemu bukan. Begitu saya lihat itu, saya teringat mimpi saya itu, karena mimpi saya itu jelas banget, tapi nggak tahu ya. Maaf. Wallahu a'lam ya. Mungkin itu bagian daripada petunjuknya Mbak Rahayu untuk bertemu dengan wahyu pancagaib, mengenal wahyu pancagaib dan mengkaji wahyu pancagaib serta mempraktekkan wahyu pancagaib pada akhirnya nanti. Yang penting niat Mbak Rahayu tulus loh ya. Tulus ingin mengenal diri loh ya, bukan yang lain. Dan saya rasa pertanyaan singkat saya itu sudah berlebihan itu. Mohon maafkan saya Mbak Rahayu ya. Mohon maaf juga mungkin. Ya. Nanti malam ini Mbak Rahayu istirahat dulu. Mulai besok kita belajar bersama Mbak Rahayu ya. Ada banyak temannya kan. Nah, banyak temannya. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah ketemu dengan video pelajaran prakteknya belum? Belum. Di rumah udah patrap The Power 1 sama 2. Sama 2. Yang 3 belum? Belum. Nah, ya tinggal ngelanjutin yang 3 kan nanti. Kalau Nah, ngomong-ngomong, orang Kebon Jeruk kok Rahayu? Rahayu itu namanya. Bapak saya Jawa. Oh alah. Tapi ibu saya Alah. Bapaknya Jawa-Jawa mana, Mbak? Bapak Jawa, Jogja. Oh, Jogja. Ya. Berarti di Kebon Jeruk itu domisili. Iya. Ya. Oke.
Lah selanjutnya ini ada kaum hawa hebat lagi nih selanjutnya. Kaum hawa yang hebat nomor 2 dari mana Mbak Oh, enggak dari kok. Saya tadi udah nanya ya. Gimana? Tadi tujuannya hanya untuk nglungguhake asma itu dulu. Ya. Ya, ya. Coba pinjam mikrofonnya dulu Mbak. Maaf. Berikan, nggak usah disebutin gini aja lah, nggak apa-apa. Jadi tadi Nggak di shoot ya. nah ini saya ini ngadep ke saya. Jadi tadi apa tujuannya untuk nglungguhake asma dulu. Iya betul. Ya, setelah nglungguhake asma, maaf Pak Web, terima kasih atas waktunya Pak Web. Saya diberi kesempatan untuk matur di sini. ya, Bahwa niatan atau kedatangan saya ke sini ada beberapa hal. Cuman yang utama adalah mau nglungguhake asma gitu. yang utama. J. Tapi yang lainnya nggak bisa dianukan di sini, Menyusul ya Pak Web ya. ya? Yang lainnya. Nyusul. 4 Ya mata. sudah, enggak apa-apa. Ya yang bukan terlalu dalam enggak apa-apa ya, saya sampaikan ya Pak Web ya. Maksudnya gimana? Yang tidak terlalu wigati begitu, maksudnya saya matur, bukan yang pesan dari beliaunya begitu. Enggak apa-apa toh. Anjir, siap. Ya, jadi saya bisa sampai di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya yang utama adalah nglungguhaken asma. Iya. Yang jelas ada misi yang berkaitan atau pesan dari beliau yang saya belum bisa matur Pak Web. Nggih. Ya. Nah, itu berkaitan erat dengan perjalanan spiritual saya selama ini. Iya, iya. Nggih, Nggih, seperti itu. Dan jelas itu berkaitan dengan alam semesta, begitu saja Pak Web. Nggih, 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 nggih. Nggih, seperti itu. Dan saya yakin, saya percaya ini nanti akan tercapai setelah saya bertemu panjenengan dan Pak Web siap membantu. Itu jagat raya, bukan hanya saya tapi jagat raya. Itu Pak Web. Iya, iya, iya. Begitu. Nggih, Itu nggih. saja yang dalam Nggih. bisa matur. Nggih, nggih, nggih. Lah ini ibunya, coba kasihkan panen sama ibunya. Ini ibunya dari mana ibunya? Ya, ya tinggal. Dari Subang, Pak Web. Subang, Jawa Barat. Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri dari Subang, Jawa Barat. Bagaimana Ibu Sri mengikuti gembleng ya? Iya. Mengikuti manekung. Berarti sudah melakukan dasar-dasarnya dari rumah. Di rumah udah menghafal, latihan tanpa bimbingan tapi kurang. Nah. Iya, tapi tadi udah nyoba. Kebanyakan orang awam mengira ini kejawen loh Ibu Sri ya. Ini mengiranya ini kejawen. Dan kebanyakan orang awam juga menganggap ini bahasa Jawa. Panjenengan orang Subang kok bisa tertarik, itu ceritanya gimana? Aslinya Jawa, Pak Web. Oh, aslinya Jawa Iya. juga. Cuma tinggal di Subang Oh, aja. tinggalnya di Subang. Bapak Pekalongan, Ibu Pemalang. Oh, ya, ya. Ini juga Kalau- dari kalau- Pemalang ke ya, sini. kalau gitu ya nggak heran saya. Ya, siap. Tapi diketahui keluarga kan ke sini. Sangat diketahui. Saya pengen ke sini itu dari hari Sabtu, Pak Web. Hari Sabtu. Iya, hari Tahun Sabtu kemarin? Enggak, hari Sabtu Hari Sabtu kemarin. kemarin. Tapi susah banget saya ke sini. Ya memang prosesnya seperti itu. Susah banget. Saya pesen bis dari 3 hari nggak dapat. Dilalah ada keponakan yang dari Sumatera ke rumah saya mau ke Purwodadi Grobogan, tapi dia kondangan dulu, jadi saya ngikut-ngikut mampir-mampir itu. mampir-mampir Karena sampai kondangan nyampe itu ke tadi. sininya Rebo Wah, dari hari Senin, Pak. ya malah nambah pengalaman kan. Tahu kondangan adatnya orang hajatan di sini begini ya kan gitu. Iya, iya, iya. Oke lah. Terima kasih. Dan saya rasa itu cukup lah ya, cukup. Untuk yang lain yang sedang manekung, sedang gembleng, ingat lakukan apa yang dimotivasikan. Nggih,
Jangan keluar dari motivasi agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan nggih. Untuk yang di Manunggal Jati, apa yang saya motivasikan tadi, praktekkan itu ketika panjenengan melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati nggih. Cukup, terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.